Kalau kita bicara BUMDes, berbicara terkait bagaimana kita mengembangkan usaha yang ada di desa. Kuncinya sebenarnya jangan pernah takut mencoba, tapi tentu kita juga dibarengi dengan bagaimana caranya kita terus untuk berinovasi sehingga apa yang kita rencanakan itu bisa terwujud. Jangan pernah putus asa. Targetnya akan menjadikan peternakan ini sebagai sentra puyuh skala desa yang mandiri dan berdaya saing. Antajaya salah satu desa di Kabupaten Bogor yang terletak di Kecamatan Tanjung Sari, yang mana desa Antajaya ini mempunyai banyak potensi. Di antaranya potensi utama kita itu adalah dalam sektor bidang pertanian. Kita mempunyai lahan pertanian kita yang terdiri dari lahan pesawahan dan juga di lahan perkebunan. Untuk area perkebunan kita punya 1.200 hektar lahan perkebunan yang didominasi oleh perkebunan kopi dan perkebunan durian. Dan untuk di sawah kita punya kurang lebih 120 hektar untuk lahan persawahan. Pertama kita memang ingin fokus membuat salah satu landmark untuk desa. Kita pengen mempunyai sebuah ikon desa yang kita ciptakan sendiri. Sebenarnya kalau bicara ikon desa, kita punya ikon desa itu dari potensi alamnya. Tapi kita pengen juga membuat sebuah inovasi tersendiri yaitu dalam bidang peternakan. Dan ini menjadi sebuah peluang besar untuk desa Antajaya ketika kita memilih untuk peternakan puyuh. Di Kecamatan Tanjung Sari sendiri ini belum ada desa yang secara khusus mengembangkan terkait masalah peternakan telur puyuh. Dan juga untuk pasar, kita sendiri pun di desa membutuhkan untuk salah satunya adalah penanganan stunting, di mana protein yang terkandung dalam telur puyuh ini salah satu telur yang tinggi sekali terkait masalah proteinnya, sehingga ini menjadi sebuah peluang besar di mana salah satu peternakan yang ada di Indonesia yang belum dikonglomerasi diantaranya puyuh, sehingga kita ingin benar-benar berupaya bagaimana peternakan puyuh ini menjadi sebuah ikon untuk desa Antajaya. Kebanyakan orang itu usaha dari peternakan itu banyaknya itu dari peternakan domba, terus sapi, adapun ayam. Berbeda sama di desa Antajaya ini, khususnya di BUMDes Antajaya ini. Kita mengambil langkah baru yaitu peternakan puyuh. Kenapa peternakan puyuh? Menurut saya peternakan puyuh itu lebih gampang dalam perawatannya dan lebih ramah terhadap kantong. Awalnya itu kita memang mengidentifikasi Awalnya itu kita identifikasi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, kita jalankan dan kita terapkan di desa Antajaya ini. Dan untuk peternakan puyuh ini ternyata belum ada. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan juga dan sekaligus menjadi sebuah peluang supaya apa Antajaya jadi ikon di Kecamatan Tanjung Sari sebagai salah satu desa penghasil puyuh. Dulu kita pernah berkunjung ke salah satu peternakan puyuh, kalau saya lihat sih termasuk peternakan puyuh besar, karena kebetulan yang kita kunjungi itu adalah ketua asosiasi telur puyuhnya itu berlokasi di Cikembar, Sukabumi. Kita melihat peternakan tersebut bisa berdampingan dengan masyarakat. Peternakannya luar biasa bagus dengan jumlah kuantiti puyuhnya yang banyak. Tapi yang membuat kita salut itu bisa berdampingan dengan masyarakat. Nah ini yang coba kita sedikit-sedikit kita gali ilmunya, bagaimana caranya peternakan puyuh ini bisa hidup berdampingan dengan masyarakat sekaligus bisa mengangkat ekonomi di masyarakat sekitarnya. Jenis puyuh sendiri di sini saya ngambil jenis puyuh Japonica, yang mana mungkin jenis puyuh ini terbilang jenis puyuh premium karena di sini saya tidak mau mengambil resiko terlalu jauh.
dari sisi pengeluaran dianggapnya cukup merogoh kantong yang lumayan, tapi dengan kualitas puyuh yang insya Allah maksimal, kenapa tidak gitu. Kalau menurut saya pribadi disebut kandang itu kurang ideal atau kurang pas, karena harusnya itu ini disebutnya itu pila puyuh. Soalnya bukan lumayan lagi, soalnya emang ngelihat dari sisi model kandangnya itu bener-bener mirip pila gitu. Gimana kandangnya sendiri mengambil model sistem closed house yang benar-benar tertutup rapat dengan menggunakan ventilasi udara, menggunakan blower dan cooling fan. Jadi suhunya itu benar-benar terjaga dan buat si puyuhnya juga tidak kepanasan di dalam. Dari jam 7 nyampe jam 12 itu pertama pengasihan pakan. Pemasihan pakan itu berarti di sini dalam satu sangkar itu berarti ada 5 laci. Dan 5 laci, per lacinya itu 40 ekor puyuh. Berarti dari satu ekor puyuh itu 23 gram, tinggal dikalikan aja 40 puyuh. Habis sesudah pemberian pakan biasanya pemberian air minum, selanjutnya pembersihan untuk kotoran puyuh. Pembersihan kotoran puyuh ini harus dilakukan secara berkala setiap hari. Jadi kalau seibaratnya kita ditunda dalam sehari itu tidak dibersihkan, itu dapat menyebabkan amoniak yang terlalu tinggi dan bisa menyebabkan si puyuhnya itu pada tidak mau makan, dan biasanya si puyuhnya itu pada mati karena begitu menyengatnya si amoniak tersebut. Setelah pembersihan kotoran, dilakukan pembersihan kandang secara rutin dari setiap hari, berarti mulai dari disapu, terus dipel, itu dilakukan secara berhari, soalnya menjaga si kandang ini rapih dan bersih. Dari jam 12 itu nyampe jam 7 pagi itu harus benar-benar steril, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam kandang. Karena kalau sehebatnya ada orang yang masuk ke dalam kandang, itu bisa menyebabkan si puyuhnya itu stres. Kalau sehebatnya udah stres, tidak mau makan, dan otomatis produksi telurnya itu menurun. Dan selain saya memberikan pakan tadi, saya menggunakan produk herbal, yaitu namanya Herbal Pump. Yang mana produk ini itu kalau kita ngelihat dari komposisinya itu organik dan begitu bermanfaat bagi si puyuh tersebut. Salah satu manfaatnya itu pertama, nafsu makannya terjaga. Kedua, kualitas telurnya itu, telur yang bagus itu kita bisa lihat fisiknya itu ada dua warna, ada warna putih dan ada corak-corak warna hitam, dan si telurnya itu lebih mengkilap, beda sama telur yang kurang bagus atau kurang baik. Jadi si telur yang kurang bagus itu condong si warna telurnya itu lebih gelap, bentuk fisik si telurnya itu hanya satu warna. Jadi ada yang warna putih, ada yang warna kuning, dan kadang ada juga yang warna hijau army. Si tekstur telurnya juga itu kadang relatif kenyal. Selanjutnya bisa juga untuk menjadikan si kotorannya ini tidak terlalu bau. Soalnya dalam komposisinya ini emang benar-benar terbuat dari bahan-bahan organik. Kotoran sendiri mungkin ini menjadi
problem utama ya dalam ternak puyuh tersendiri. Soalnya memang si baunya ini lebih menyengat. Setelah pembersihan sorog atau lacinya ini, saya menggunakan atau mencampurkan serbuk gergaji. Soalnya bisa menyerap kadar air dari kotoran tersebut. Jadi kotorannya keluarnya itu jadi kering. Setelah kering, setelah dibersihin, dimasukin ke kayak semacam saung khusus penampungan si kotoran puyuh. Lalu saya semprotkan dengan bahan kimia M4, itu suka ada di toko-toko, tujuannya supaya meminimalisir bau tersebut. Jangka dekatnya itu saya mau membuat produk turunan dari puyuh. Di antaranya saya pengen membuat telur puyuh asin. Mungkin di sini udah banyak telur asin, tapi itu kan produknya itu bukan dari telur puyuh, tapi dari telur bebek. Nah, saya pengen nyiptain itu sekarang telur puyuh asin. Terus yang kedua, nanti kalau seibaratnya masak apkir puyuh, saya pengen nyiptain itu ada yang namanya abon puyuh. Biasanya ada tuh abon sapi ataupun abon ayam. Nah, di sini saya pengen nyiptain itu abon puyuh. Untuk masa jangka panjangnya itu, insya Allah saya pengen menciptakan perkembangbiakan puyuh. Jadi selain kita produksi telur, nanti juga kalau seibatnya udah masa apkir puyuh, nah kita juga punya perkembangbiakan si puyuhnya. Jadi muter terus perekonomiannya. Kami memasarkan telur puyuh ini ke pasar tradisional dan beberapa toko modern di sekitar kecamatan. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan UMKM kuliner yang menggunakan telur puyuh sebagai bahan utama produk mereka. Jangkauan distribusi saat ini mencangkup wilayah desa ataupun secara luasnya itu jangkauan tingkat kabupaten. Per hari itu ini bisa menghasilkan sekitar 23 kg. Kadang dijual di wilayah sekitar ini saja sama masyarakat itu nyampe kekurangan. Dan untuk harganya tersebut, karena di sini saya langsung sama pembelinya, dibanderol dengan harga 35.000 per kilogram. Tujuan lainnya itu adalah bagaimana caranya nanti kita bisa mengembangkan bersama-sama dengan masyarakat ke depannya itu. Selain kita punya masternya di sini, peternakan puyuhnya, kita juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Silakan nanti dibuat juga kandang-kandang di sekitar rumahnya. Karena apa? Tantangannya juga kita sadari untuk tantangan puyuh ini, karena kita dari baunya kita menyadari akan tantangan tersebut, sehingga apa? Disinilah kita nanti bersama-sama dengan BUMDes bagaimana caranya kita menuntaskan, menyelesaikan terkait masalah permasalahan tersebut. Jangan pernah takut mencoba. Jangan pernah takut mencoba, tapi tentu kita juga dibarengi dengan bagaimana caranya kita terus untuk berinovasi sehingga apa yang kita rencanakan itu bisa terwujud.